Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian semuanya tetap sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari salah satu metode penetapan logam berat, khususnya kromium heksapalen dalam suatu sampel air, yaitu dengan metode dipenil karbazid secara spektrofotometri. Sebagaimana yang kita pahami, air menjadi salah satu sumber daya alam utama dalam menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Air yang layak dikonsumsi memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak ada endapan padat terlarut, dan tidak tercemar logam berat. Nah, salah satu logam berat yang berbahaya bagi kesehatan jika terkandung dalam air adalah kromium heksapalen atau CR6 yang bersifat karsinogenik bagi tubuh. Penguasaan metode penetapan CR6 baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan menjadi suatu keharusan bagi seorang analis agar menghasilkan data yang valid. Nah, untuk mencapai kompetensi tersebut, maka dalam video ini akan dibahas tentang kromium 6 secara singkat, dasar penetapannya, pembuatan reaksi, dalam hal ini pembuatan larutan standar, asam sulfat, dan larutan dipenil karbazid. Kemudian preparasi sampel dan pembuatan deret standar, termasuk di sini dalam hal perlakuannya. Dan terakhir ada perhitungan. Nah, kita mulai pembahasan percobaan ini dengan berbicara sekilas tentang kromium heksapalen. Kromium 6 dapat masuk ke badan perairan dengan dua cara, yaitu cara alamiah dan non-alamiah. Masuknya CR secara alamiah seperti erosi atau pengikisan pada batuan mineral dan debu-debu, atau partikel CR yang ada di udara akan dibawa turun oleh air hujan. Nah, masuknya CR secara non-alamiah lebih berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti buangan limbah industri dan rumah tangga ke badan air. Akibat dampak buruk yang diakibatkan oleh CR6, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengenai kadar maksimum CR6 untuk keperluan air baku, air minum, dan kegiatan perikanan sebesar 0,05 mg per liter, atau dalam bahasa lain 0,05 ppm. Dan ini sama seperti yang ditetapkan oleh WHO. Dalam tabel periodik, kita bisa melihat bahwa kromium ini terletak pada golongan 6B dan periode 4. Nah, kromium merupakan logam toksik yang karsinogenik yang mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Ini tetapi yang paling stabil berada di alam adalah kromium 3 dan kromium 6. Kromium 6 dianggap paling toksik karena kromium 6 ini lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan kromium 3. Nah, keracunan krom dapat menyebabkan iritasi terhadap kulit dan mata. Kemudian gangguan pencernaan, gangguan hati, gangguan ginjal, dan sistem pembekuan darah. Itu sekilas tentang kromium heksapalen. Berikutnya dasar penetapan untuk percobaan ini atau analisis pada kromium ini adalah bahwa salah satu dasar pemikiran mengapa CR6 dapat ditetapkan secara spektrofotometri adalah kemampuannya dari kromium untuk membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu dengan 1,5 dipenil karbazid. Nah, reaksi berlangsung dalam suasana asam. pH-nya intervalnya antara 2 sampai 6 dan pengukuran dilakukan pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, adapun reaksi yang terjadi dalam penetapan ini adalah
CR6, satu mol CR6 itu bereaksi dengan 3 molekul dipenyl karbazid sehingga menghasilkan suatu kompleks yang namanya kromium 6 dipenyl karbazon dengan warna komplementer ungu yang dapat diserap dan dideteksi oleh detektor hingga menghasilkan nilai berupa absorbansi. Nah, jumlah ligan yang bisa bereaksi dengan kromium 6 ini banyak literatur yang menyatakan ini masih dalam perdebatan. Kalau dalam hal ini kita mengusulkan atau mengasumsikan bahwa CR6 ini bereaksi dengan 3 mol dipenyl karbazid. Jadi bereaksi dengan 3 ligan. Kemudian di sini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara membuat reaksi untuk penetapan ini. Nah, reaksi yang akan kita buat yang pertama ada standar induk kromium 6 100 ppm. Yang kedua ada H2SO4 0,2 molar. Dan yang ketiga ada dipenyl karbazid. Di sini kurang lebih sekitar 5%. Kita mulai dari bagaimana cara membuat larutan standar induk kromium 6 100 ppm, yaitu dengan melakukan penimbangan sekitar 0,0283 gram K2CR2O7 atau kalium dikromat. Kemudian dilarutkan dalam air dan ditempatkan dalam labu 100 ml. Ini asal muasal atau dari mana datangnya angka 0,0283, nanti ada perhitungannya di slide berikutnya. Nah, kemudian untuk membuat asam sulfat 0,2 molar, di sini jumlahnya sebanyak 1 liter, yaitu dengan cara memipet 5,5 ml H2SO4 pekat dilarutkan dengan air hingga 1 liter. Kemudian untuk membuat dipenyl karbazid sebanyak 100 ml, di sini ditimbang sekitar 0,5 gram dipenyl karbazid kemudian dilarutkan dengan aseton. Berbeda dengan larutan-larutan sebelumnya yang cukup dilarutkan dengan air, tapi dipenyl karbazid karena dia adalah senyawa organik itu dilarutkan dengan aseton. Nah, berikut adalah contoh perhitungan untuk menentukan berapa jumlah standar K2CR2O7 yang harus ditimbang dalam pembuatan larutan standar induk kromium 6. Ini menggunakan rumus miligram K2CR2O7 sama dengan massa relatif dari K2CR2O7 per 2ArCr dikali ppm Cr yang kita inginkan dikali volume larutan dalam liter. Di sini didapatkan sekitar 28,2692 mg. Kemudian kita konversi ke dalam gram menjadi 0,0283 gram. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan preparasi sampel? Ini sampel yang akan kita gunakan itu pada umumnya adalah sampel air karena kromium itu lebih banyak di dalam suatu perairan. Ya. Jadi ini sampel dipipet sebanyak 10 ml dilarutkan ke dalam 100 ml labu ukur. Ini masih dilarutkan ke dalam labu ukur volume 100 ml. Dan ini dilakukan secara duplo. Atau bisa juga mempipet sebanyak 5 ml sampel. Nanti dilarutkan ke dalam 50 ml labu ukur. Nah, ini tergantung dari nanti labu ukur yang tersedianya sekitar berapa. Ini 10 dan 5 mili itu sebenarnya fleksibel dan ini juga berdasarkan pengalaman. Jadi volume 5 dan 10 ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi pada saat praktikum nanti. Nah, ini preparasi sampel ini dilakukan secara duplo, artinya 2 kali pemipetan sampel. Nah, maka di sini kemudian selanjutnya akan diperlakukan sama seperti standar. Selanjutnya di sini bagaimana cara membuat deret standar, kemudian perlakuan sampel dan juga membuat belangko. Ya. Nah, untuk pembuatan kurva standar ini dibuat deret standar dengan interval 0 sampai dengan 1 ppm. Nah, ini sesuai dengan tabel untuk atom krom ya. Ini intervalnya 0 sampai dengan 1 ppm. Nah, tepatnya kita membuat deret standar dengan konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1 ppm
Nah, ini dibuat dalam labu 50 ml. Nah, pembuatan deret standar ini tidak langsung dari standar induk 100 ppm yang sudah dibuat sebelumnya, tetapi dibuatkan terlebih dahulu larutan standar antara 10 ppm melalui proses pengenceran, yaitu dengan cara memipet 5 ml larutan standar induk 100 ppm dalam 50 ml labu. Ya. Nah, kemudian di sini dihitung terlebih dahulu jumlah standar yang harus dipipet untuk membuat deret standar tersebut. Nah, saya percaya kalau untuk menghitung berapa jumlah standar 10 ppm yang harus dipipet untuk membuat larutan dengan konsentrasi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan saat ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi di sini tidak perlu dijelaskan kembali. Kemudian untuk yang sampel ini dipipet 10 ml ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian standar dan sampel ini ditambah dengan H2SO4 beberapa tetes sehingga pH-nya menjadi 2. Nah, bagaimana cara mengukur pH menjadi 2 ini? Kita bisa menggunakan indikator universal. Nah, pH 2 ini harus terjadi pada kondisi larutan standar atau sampel yang ketika ditambahkan H2SO4. Jadi bukan mengukur larutan standar atau sampel yang sudah diencerkan tepat di atas standar 50 ml. Tapi di sini adalah standar dan sampel ketika ditambah dengan H2SO4 beberapa tetes. Nah, di sini pH-nya harus dijaga sekitar 2 bahkan bisa sampai pH 6. Nah, karena pada kondisi asam ini spesies yang paling banyak atau paling maksimal optimal muncul dari suatu larutan adalah CR6, karena CR6 yang akan kita ukur. Kemudian ditambahkan reaksi pengkompleks di penil karbamid 5% sebanyak 1 ml. Nah, dikocok dan didiamkan dikocok secara perlahan ya, jadi tidak mengocok dengan tenaga yang maksimal. Kemudian didiamkan sekitar 5-10 menit agar warnanya stabil atau kompleksnya stabil, ditandai dengan warna yang stabil. Kemudian jika sudah selesai, diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, dalam hal ini jangan lupa kita juga melakukan pembuatan larutan blanko dengan perlakuan yang sama. Tetapi dalam hal ini blanko dibuat tanpa menambahkan standar induk ataupun sampel. Jadi isinya air kemudian tambah dengan asam sulfat di penil karbamid dan juga didiamkan 5 menit dan diukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau apa sih data yang harus kita laporkan? Nanti di dalam laporan ini ada suatu tabel yang harus kalian isi. Yang pertama tentang volume standar induk yang kalian pipet ketika membuat deret standar 0 sampai 1 ppm. Kemudian konsentrasi dalam satuan ppm-nya dan absorbansi hasil pengukurannya. Di sini ada simplo dan duplo untuk sampel yang kita ukur. Nah, dari perhitungan ini nanti kalian membuat deret standar, membuat kurva standar sehingga didapatkan persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi nanti kita dapat menghitung konsentrasi CR6-nya. Nah, berikut ini adalah data pengamatan yang harus dilengkapi dan juga rumus bagaimana cara menghitung konsentrasi CR dalam ppm, yaitu absorbansi dikurangi intercept dibagi dengan slope dikali faktor pengenceran. Nah, bisa juga dibuatkan nanti kurvanya ya. Jadi tapi nanti untuk perhitungan konsentrasi ppm kalian cukup menggunakan kalkulator. Tapi kalau kalian ingin mencoba misalnya membandingkan dengan ketelitian dengan menggunakan secara manual, dengan menggunakan grafik, ini juga boleh dilakukan. Tapi ini sebenarnya bukan suatu keharusan karena di sini di beberapa percobaan sebelumnya kalian sudah membuat grafik secara manual.
Nah, itu saja mungkin yang akan kita kerjakan dalam penetapan logam kromium di dalam suatu sampel air. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh ditanyakan pada Google Classroom. Nanti kita akan mencoba memfasilitasi dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk pertemuan dengan saya berikutnya, yaitu tentang spektrofotometer infrared, nanti akan dilakukan Zoom meeting, karena mungkin pembahasan infrared itu lebih agak setingkat lebih berpikir dibandingkan dengan Chromium 6, karena Chromium 6 sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan penetapan sebelumnya, tetapi mungkin di sini berbeda dalam hal reaksi ataupun dalam hal tingkat kompleksitas kesulitannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.